نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما. Sahabat-sahabat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, sehat dan afiat agar kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, dan yang utama mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah atau syahid fi sabilillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang dirindukan, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan seteguk air telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita memasuki surga ya di belakang antrian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, kita lanjut ya tentang akhlak ad-da'iyah, akhlak, karakter, sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai, baik yang secara langsung turun untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada orang terkait kewajiban untuk taat kepada Allah, atau yang menjadi fasilitator, pendukung dan lain sebagainya. Semua terlibat sebagai dai, karena dai ini bukan tugas individu tapi tugas seluruh umat Islam dengan kapasitasnya. Ya, mereka punya kewajiban untuk mengajak, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita hanya menyampaikan. Allah nanti yang akan membuat hatinya lunak kemudian mengikuti dan mendengar ajakan kita atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan urusan dia. Artinya kalau dia punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan, maka ini menjadi pintu masuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut terkait sabar ya, bahwa seorang aktivis dakwah, seorang dai, seorang komunitas dakwah itu harus memiliki dakwah tingkat tinggi. Bahkan dalam dakwah ini yang paling harus dipupuk dan harus diperkuat serta dipertajam itu kesabaran. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa dakwah itu kadang tidak berbuah manis, tidak sesuai ekspektasi harapan kita, tidak sesuai apa yang kita inginkan kadang. Bahkan kadang kita capek ya, keluar keringat, keluar harta, bahkan keluar darah, dan kita tidak menikmati hasil buahnya. Kita hanya kategorinya adalah menanam atau merawat. Nanti mungkin anak cucu kita atau teman-teman kita yang merasakan nikmatnya dari hasil panen dakwah yang sudah kita lakukan sejak dulu. Maka karena memang hasil dakwah ini tidak dirasakan, walaupun dirasakan itu adalah nikmat terbesar dari Allah, maka kita butuh sabar. Sabar tingkat tinggi ya, sabar yang bukan hanya sekedar ya disabar-sabar, tidak, tapi sebenar-benarnya sabar. Sekali lagi, jadi dalam dakwah itu jangan dianggap bahwa bakal terus lancar seperti jalan tol. Nah, malah orang ketika berdakwah tapi tidak merasakan pahitnya cacian, pahitnya hinaan, bahkan ditinggalkan oleh orang terdekat, bahkan dikecewakan, ya itu belum benar-benar dakwah istilahnya. Karena kalau kita merujuk dan melihat
bagaimana para nabi dan para sahabat ketika berdakwah, mereka merasakan fenomena yang sama. Tidak ada yang nyaman-nyaman saja, nggak ada. Makanya memang dalam dakwah itu kesabaran itu seolah-olah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang mesti. Karena tadi sekali lagi kita akan banyak dikecewakan, apakah oleh diri kita sendiri atau oleh tuntutan kepada orang yang tidak sesuai harapan hasilnya, atau tadi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya, sehingga naon dakwah teh kieu wae teu hasilan. Padahal sebetulnya bukan tidak ada hasilnya, tapi kita salah memilih hasil. Seolah-olah bahwa hasil dakwah itu harus dirasakan hari takere istilahnya. Enggak. Jadi makanya justru ini menjadi renungan buat kita. Ini dakwah kita ini mau menggunakan cara siapa? Kalau mau menggunakan cara Nabi, lama. Terus kalau bukan dengan cara Nabi, mau cara siapa? Sekali lagi, kalau bukan dengan cara Nabi, mau dengan cara siapa? Sedangkan dakwah itu tugas Nabi. Dan Nabi adalah orang yang berhasil mengajak banyak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita fa innama ala rasulina balagul mubin, hanya menyampaikan saja sekali lagi. Makanya jangan terlalu berambisi pengen orang itu berubah begini, berubah begitu. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap secara ikhtiari, secara upaya tetap kita harus memplanning, memanage bahwa apa yang menjadi cita-cita dakwah kita itu harus tercapai. Walaupun sekali lagi hasilnya itu Allah nanti yang menentukan. Nah, apalagi di tengah dan kondisi saat ini ketika orang itu susah diingatkan, orang susah disadarkan, kepekaannya hilang, rasanya tidak peka, tidak respect, cenderung egois, cenderung pengen nyaman sendiri, cenderung pengen bergerak sendiri. Memang di kondisi seperti ini butuh kesabaran, dalam arti butuh tetap menjaga husnudzon, tetap menahan diri lah, untuk jangan sampai kemudian kita mengulurkan semangat, menurunkan tensi semangat. Jangan, tetap kita semangat dalam beribadah, tetap kita memperkuat dakwah kita dengan terus sabar gitu, walaupun mungkin banyak di antara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berupa fisik atau hati atau pikiran atau harta. Namun tetap kita harus tetap bertahan untuk memotivasi diri sendiri orang lain. Jangan kemudian kita menyesal, aduhung, geningan, rese, bla 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 gitu. Sebab mungkin bisa jadi ketika kita seolah-olah tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan, mungkin salah niat. Dakwah kita bukan karena Allah, atau tadi niat kita dakwah itu hoyong hasilnya karos ayeuna keneh. Nah, itu nggak bisa. Kita belajar dari kisah Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam, yang kenal dengan istilah Dannun. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Berawal ketika beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di daerah Mosul, di daerah Irak, di daerah Ninawa kalau nggak salah ya. Itu beliau ditugaskan oleh Allah untuk mengembalikan pemahaman orang-orang sana yang sudah menyimpang, yang sudah bermandikan kekufuran dan kesesatan, yang sudah menikmati kemaksiatan. Maka Allah tugaskan Nabi Yunus AS untuk mengingatkan mereka. Begitulah tabiat dakwah itu, tidak semuanya orang nerima, malah beliau dicemooh, malah dihina gitu kan, dan lain sebagainya. Membuat kemudian Nabi Yunus alaihissalam marah karena upaya Nabi Yunus untuk mengingatkan mereka tidak
diindahkan, tidak didengar, tidak di apa, tidak tidak diterima dengan baik gitu. Sehingga Nabi Nuh marah ya kepada mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yunus ya alaihissalam ya, untuk menyampaikan kepada mereka kalau mereka tetap seperti itu Allah akan mengazab mereka. Allah akan menyiksa mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam sampaikan itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian masih seperti ini dan tidak bertanggung jawab, maka Allah akan mengazab kalian, Allah akan menimpakan musibah kepada kalian. Nah, mereka sadar melakukan kesalahan dan mereka tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. Makanya mereka betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat agar Allah tidak menimpakan musibah, tidak menimpakan azab, dan Allah kabulkan. Artinya kesalahan orang-orang Ninawa karena taubatnya yang jujur itu Allah kabulkan. Allah tidak jadi ya, sebab mereka taubatnya betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ketika penduduk Ninawa berubah ya ahli maksiat, kemudian dia bertobat kembali kepada ajaran yang benar, di sisi lain Nabi Yunus tetap meninggalkan mereka, asal gitu, marah kepada mereka. Nah, jadi Nabi Yunus tetap menilai mereka salah gitu, padahal Allah sudah menerima taubatnya. Maka akhirnya Nabi Yunus AS pergi meninggalkan penduduk Ninawa, naik kapal. Pas kebetulan ketika naik kapal itu ombaknya tiba-tiba besar, anginnya tiba-tiba kencang. Nah, untuk menyeimbangkan kapal, maka kemudian barang-barang yang dianggap tidak berharga itu dilempar untuk mengurangi beban. Nah, sampai ketika barang-barang yang dianggap tidak berharga dilempar untuk tidak mengurangi beban, tetap aja ya kapal itu hampir tenggelam. Maka akhirnya diundi, ini harus ada orang yang loncat. Artinya harus ada orang yang tenggelam atau harus orang yang berenang. Tidak bisa semuanya tenggelam, tapi harus ada yang dikorbankan. Diundi, semua sepakat. Ketika diundi yang keluar Nabi Yunus AS, maka orang-orang nggak mau. Ini nggak mungkin kita melemparkan Nabi Yunus AS. Undi lagi. Ya, ketika diundi ternyata masih juga Nabi Yunus alaihissalam. Waduh, gitu kan. Nabi Yunus lagi. Akhirnya nggak jadi, karena nggak mungkin. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi. Bayangkan. Akhirnya Nabi Yunus sadar diri gitu kan. Nabi Yunus buka baju, loncat. Qadarullah, begitu loncat tidak lama kemudian dimakan. Jadi Allah nyuruh ikan itu hanya memakan tanpa merusak tubuh dan tulang-tulang Nabi Yunus alaihissalam. Itu bahasanya. Anda bisa cek kisahnya itu dalam Quran surat Yunus ya ayat 98, kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 88, 88, kemudian surat As-Saffat ayat 143. Itu di situ dibahas menurut saya. Hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Nah, Nabi Yunus kemudian dimakan ikan paus. Para ulama ihtilaf berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan paus. Ada yang mengatakan dari pagi keluar sore, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 40 hari. Ulama hilaf. Nah, ketika ulama ihtilaf berarti memang karena nggak dalam Qur'annya nggak disebutkan berapa lama. Karena nggak terlalu penting berapa lama tinggal di dalam perut, tapi penting itu kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kenapa Nabi Yunus sampai dimakan ikan paus, dan apa yang menyebabkan Nabi Yunus kemudian mampu atau dikeluarkan kembali oleh ikan itu dalam keadaan selamat. Itu poin pokoknya itu. Nah, Nabi Yunus kemudian sadar bahwa ini adalah kesalahan Nabi Yunus. Kemudian dengan doa yang fenomenal itu, la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadz zalimin. Maka disebutkan dalam ayat itu, kalau bukan karena beliau itu menyebut Allah, ingat kepada Allah, maka Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Ini ada kunci, jadi zikir, ya, wirid kita, baik dengan zikir pagi, zikir sore, atau dengan tilawah Quran, ya, atau dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah sebab mendapatkan pertolongan dari Allah di tengah situasi yang mencekam, situasi yang berat, situasi yang tidak menguntungkan, maka Allah akan jamin jaga kita. Minimal tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita sedang ada di kondisi yang memang berat, ya, perusahaan oleh bisnis tidak lancar, kemudian pekerjaan ada sedikit hambatan, karena kesalahan kita, karena ulah kita, ya, maka perbanyak di antaranya doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, di antaranya karena sebab pengakuan dosa ini, ya, Nabi Yunus alaihissalam kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jadi tinggal sampai hari kiamat di dalam perut ikan paus, tapi kemudian Allah suruh, ya, ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di pinggir pantai. Kemudian Allah tumbuhkan di pinggir pantai itu tumbuhan sejenis labu, yang dengan itu Nabi Yunus tidak kepanasan, karena kan ketika keluar itu disebutkan Nabi Yunus itu seperti seperti bayi lah. Jadi bajunya kan cumpang-camping, kemudian bajunya kan cumpang-camping, ya, celananya kan beliau tidak pakai baju kan. Nah, kemudian untuk menjaga dan melindungi Nabi Yunus alaihissalam, Allah buatkan semacam tanaman, tumbuhan yang tiba-tiba tumbuh, kemudian melindungi Nabi Yunus alaihissalam dari teriknya matahari. Dimuntahkan di pinggir pantai, Nabi Yunus terselamatkan. Kemudian setelah beberapa lama, baru Nabi Yunus kembali lagi ke kaumnya, ya, untuk mengingatkan mereka tentang bahwa Allah menerima taubat mereka. Ini secara garis besar, ya. Nah, saya melihat, ya, fenomena ini adalah fenomena yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu untuk dijadikan semacam ibroh atau hikmah. Apa hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Yunus alaihissalam setingkat Nabi, ya. Artinya bukan berarti Nabi Yunus itu hina dan kemudian punya cacat hanya karena Nabi Yunus marah meninggalkan kaum, enggak, ya. Tetap, ya, Nabi Yunus itu seorang nabi yang tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimaafkan kesalahannya. Sehingga ada satu komentar Nabi Muhammad SAW yang ini layak untuk kita kemudian jadikan sebuah renungan, nih, Fadullah. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani, ya, kata Nabi SAW, dakwatu zinun, ya, doa zunun, maksudnya doa Nabi Yunus alaihissalam, idda'a wa huwa fi batnil hut, ketika ia berdoa di perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, bahwa aku ini melakukan kesalahan. Maka Nabi SAW menyampaikan, fa innahu lam yada' biha rajulun muslimun, ya. Sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa dalam suatu masalah, fi syai'in qattun, ya, dalam suatu masalah apapun, illa stajaballahu lahu, pasti Allah akan mengijabahnya. Jadi artinya ini adalah doa bagi kita agar dibaca saat mendapatkan kesulitan dan masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa? Karena bisa jadi masalah dan kesulitan itu ulah kita.
maka kita harus akui bahwa kita melakukan kesalahan, kemudian kembali untuk memuji dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW itu memberikan komentar yang luar biasa ya. Beliau mengatakan begini dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ya. La yanbaghi li 'abdin ayyakula. Jadi tidak boleh seseorang itu mengatakan ana khairun min Yunus ibn Mata. Aku lebih baik daripada Yunus bin Mata. Para ulama memberikan penjelasannya begini. Nabi SAW itu mengatakan demikian dalam rangka tawadu. Ini penafsiran pertama. Jadi kata Nabi SAW tidak boleh seseorang mengatakan hanya karena Nabi Yunus melakukan kesalahan sampai dimakan ikan paus, kemudian beliau membandingkan ya bahwa kalau begitu Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Yunus. Itu nggak boleh kata Nabi. Nah, ini Nabi tawadu gitu kan, bukan berarti Nabi lebih baik, tidak gitu. Ya, bukan berarti Nabi lebih baik, bukan, sekali lagi. Artinya walaupun Nabi Yunus melakukan kesalahan, tetap Nabi Muhammad tidak berusaha untuk menghina, tidak berusaha untuk merendahkan, tidak berusaha untuk mengkerdilkan tentang dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam hanya karena beliau marah gitu. Enggak, ini yang pertama, penafsiran yang pertama. Yang kedua, yang lain mengatakan ini memang ini pernyataan ketika Nabi tidak tahu bahwa Nabi itu sebagai Nabi panutan akhir zaman. Jadi memang Nabi itu Nabi yang terbaik gitu. Makanya Nabi mengatakan demikian gitu. Bahwa Nabi memang yang terbaik, tapi bukan berarti Nabi Yunus pun buruk, tetap yang terbaik. Tapi di antara yang terbaik ada yang lebih baik, siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat sebetulnya pernyataan Nabi SAW ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan kepada kita di kalangan kita yang awam menyalahkan Nabi Yunus alaihissalam gitu. Jadi khawatir ada orang yang meremehkan, menganggap rendah, menganggap hina Nabi Yunus hanya karena beliau lari dari dakwah atau marah karena sikap mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Jangan kata Nabi. Jadi sampai Nabi mengatakan begitu. Jadi jangan mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ini luar biasa kan? Artinya Nabi Yunus itu kan sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Allah. Allah lindungi, jaga. Artinya kesalahan yang tidak layak untuk kita tetap bicarakan kesalahannya karena sudah bukan lagi kesalahan, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dakwahnya nggak seperti Nabi Yunus, kemudian tantangannya juga tidak sebagaimana Nabi Yunus. Kita sudah berani mengatakan yang lain begini dan merasa kita paling bisa, ujub, naudzubillahi min dzalik. Jadi kita terjebak dalam dua sifat. Satu sifat ujub, kedua putus asa. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, dua hal yang paling aku takuti dan aku khawatirkan, satu ujub, kedua putus asa. Ujub karena kita mampu merasa bisa melakukan, bisa berbuat, bisa memanage, bisa menghasilkan, seolah-olah apa yang terjadi ini karena ulah kita, karena kecerdasan kita, karena kesulitan tim kita. Sehingga kita merasa mampu, ini ujub. Atau putus asa, haki-haki itu asa kemajuan stagnan, asa kita tidak dan sebagainya, mungkin itu mas saya mah itu juga tidak boleh. Artinya insya Allah dakwah kita akan ada hasilnya, walaupun mungkin tidak dirasakan. Karena yang jelas bahwa dakwah itu pasti ada hasilnya walaupun tidak langsung dirasakan. Jadi mungkin karena kita salah menganggap bahwa dakwah itu harus ada hasil yang dirasakan hari ini. Enggak, saya lagi enggak. Kita bisa jadi hanya menanam hari ini. Nanti yang merasakan hasilnya adalah anak cucu kita. Begitu. Jadi kalau kita tidak terlibat di dakwah, terus nanti yang akan memberikan pencerahan kepada umat di saat semua akses keilmuan itu sekarang tertutup. Terus kalau kita semuanya kemudian berhenti, bahkan bubar, terus siapa yang akan kemudian melanjutkan dakwahnya para nabi? Makanya saya ketika dengar dakwah kalau tidak dakwah itu kalau tidak dibina dan kalau tidak dievaluasi itu seperti kuda liar nantinya.
Jadi kayak itu tepuguh arahna kan, hasilnya nggak jelas gitu. Karena tadi nggak ada pembinaan dan nggak ada evaluasi. Nah kita itu pentingnya mengevaluasi itu di situ. Dan evaluasi itu bukan sekedar antum kemarin salah ya, ya bukan begitu. Tapi harus dirubah gitu ketika tahu bahwa hari ini kita salah karena tidak mengerjakan tugas yang pokok, maka menyesal karena kesalahannya, perbaiki untuk mengganti kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan untuk dimaklumi, bukan, tapi untuk diperbaiki. Nah ini kesalahan kita kadang sebuah kesalahan itu hanya untuk dimaklumi. Dan saya makanya jalmina, saya menjadi menuntut agar orang paham siapa saya, tapi dia tidak mau memahami orang lain. Padahal dalam dunia dakwah itu nggak bisa kita ini udah saya makil orang lain kudu nggak bisa. Kenapa? Kita harus sama-sama untuk memahami. Karena saya lagi ini tugasnya tugas berat. Jadi kalau kita disibukkan dengan hal yang kecil, setan nanti yang mungkin berhasil atau bahkan menghalangi tujuan besar kita. Begitu ikhwan fillah. Makanya tidak ada kalimat yang paling indah kecuali ya sabar. Isbiru wassabiru, sabar, kuatkan kesabarannya, tingkatkan kesabarannya. Ini yang harus dipahami walaupun sekali lagi tidak bisa kita kemudian membandingkan bahwa lama semangat nama itu bahwa lama kesemangat nama semangat itu bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur atau penilaian, bukan. Jadi semangat dan tidak semangat itu bukan sebuah tolak ukur, tapi dalam dakwah itu yang juga tolak ukurnya adalah kesabaran. Tetap gitu di jalurnya, tetap tidak keluar dari dakwahnya. Walaupun mungkin bisa jadi bubar komunitasnya, tapi dia tidak pernah berhenti dari dakwah. Itu yang paling pokok. Daripada kita bikin komunitas misalkan, tapi tidak ada action dakwahnya yang betul-betul mengajak orang kepada Allah. Justru khawatir kalau mengajak orang kepada pribadi, mengajak orang kepada kelompok, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malah jadi khawatir. Begitu itu yang jadi yang harus diperbesar, diperkuat, dipertajam itu adalah kesabaran kita saat kita hari ini berdakwah. Jadi kalau kita meninggalkan arena dakwah ini, siapa nanti yang akan mencerdaskan umat, memahamkan masyarakat, kemudian mengenalkan masyarakat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita nggak dakwah langsung memberikan pencerahan, tapi setidaknya kita menjadi jembatan. Kita ikutlah berkontribusi untuk memfasilitasi, mempermudah orang lain untuk memahami Islam. Ini amal soleh juga. Begitu itu. Jadi sabar dan sabar dan sabar. Karena tidak ada kalimat yang paling baik kecuali sabar. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali sabar. Begitu. Sabar yang pemahamannya bukan diam, tapi berusaha untuk sempurna. Ya, sabar bukan berarti menyerah. Sabar itu adalah berusaha. Ya, sampai titik darah penghabisan. Begitu Allah bisa. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.